Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live report on the spot bersama saya Kinan Aulia, di mana pada edisi kali ini Selasa 30 November 2021, kami akan menyajikan informasi menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Inilah on the spot selengkapnya. Berita pertama datang dari Kabupaten Goa, di mana tersangka pasangan suami istri Pasutri Ivan dan Riana, korban pemukulan oknum Satpol PP Goa, resmi ditahan di Mapolres Goa Senin 29 November 2021, di mana keduanya ditahan seusai jalani pemeriksaan di Mapolres Goa. Mereka diperiksa di ruang unit 3 Tipiter, Polres Goa. Ivan dan Riana didampingi juga oleh kuasa hukumnya. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita yang sudah berada di lokasi, ada Sayyid Zulfadli. Halo, selamat siang rekan Sayyid. Siang, Kinan. Baik, berapa jam kedua tersangka saat ini sedang diperiksa? Pada saat kemarin, pasca pemanggilan kedua, itu mereka Ivan dan Riana periksa kisaran waktu hampir 4 jam lebih. Mereka juga didampingi oleh kuasa hukumnya di Polres Goa. Itu Kinan. Baik, selanjutnya bagaimana dengan hasil pemeriksaannya, rekan Sayyid? Hasil pemeriksaannya, keduanya resmi ditahan dengan status tersangka. Baik, lantas pasal dan ancaman hukuman apa yang akan diberikan terhadap kedua tersangka dalam kasus tersebut? Keduanya dijerat Undang-Undang ITE karena diduga menyebar informasi bohong terkait kehamilannya beberapa waktu lalu itu di media sosial. Atas perbuatan kedua tersangka ini dijerat pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1946 tentang hukum pidana dan atau pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, ancaman hukuman 10 tahun penjara. Gitu, Kinan. Baik, rekan Sayyid. Baik, Tribuners, selanjutnya kami juga akan memperlihatkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh reporter kami dengan Kasih Humas Polres Goa. Berikut kutipan. Jadi perlu saya jelaskan terkait kasus tindak pidana Undang-Undang ITE, pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka Pasutri, pemilik kafe, yang sebelumnya kedua tersangka ini tidak memenuhi panggilan karena sakit, jadi dijadwalkan. Kemudian hari ini telah dilakukan pemeriksaan kurang lebih sekitar sudah hampir masuk 4 jam lebih. Ini terkait pemanggilan keberapa? Ini panggilan kedua. Jadi dalam kasus berita bohong yang viral di media sosial beberapa waktu lalu, sekarang tahap dalam pemeriksaan sebagai tersangka dan hari ini akan dilakukan penahanan. Masuk penahanan, Pak ya? Benar. Ada berapa orang, Pak? Jadi ada dua tersangka, NH dan AM. Jadi mereka sekarang ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Tipiter. Itulah tadi hasil wawancara dengan Kasih Humas Polres Goa, dan terima kasih atas laporan Anda Sayyid Zulfadli yang melaporkan langsung dari Kabupaten Goa, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita akan melangkah ke informasi selanjutnya seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Kita yang berada di lokasi, ada rekan Kaswadi Anwar. Halo, selamat siang rekan Kaswadi. Ya, selamat siang rekan Kinan. Baik, bisa dijelaskan terkait pelaksanaan Liga 3 Zona Sulawesi Selatan? Ya, terkait pelaksanaan Liga 3 Zona Sulawesi Selatan saat ini sedang berlangsung pertandingan terakhir di grup B antara Gasta Takalar melawan Persijau Jeneponto, kemudian nanti akan disusul antara Persigo Goa melawan PSSK Selayar. Untuk sejauh ini sudah ada 8 tim yang dinyatakan lolos oleh Asprof Provinsi Sulawesi Selatan, yakni di grup A ada Persimaros dan PS Bantul Selbar, kemudian di grup C ada Alesa dan MRC Bulukumba, di grup D ada Persibobone dan Perspin Pindrang juga, kemudian ada di grup E Gas Mata Kalar dan Masolo United. Itulah tadi 8 tim yang 8 klub yang telah lolos untuk ke 12 besar. 4 tiket masih diperebutkan, yakni di grup B antara PS Gasta Takalar ataupun Persijau Jeneponto, Persigoa dan PSSK Selayar. Sementara 2 terbaik nantinya akan dipilih dari 3 peringkat terbaik. Ya. Baik, itu rekan kita. Selanjutnya kapan pertandingan babak 12 besar dilaksanakan dan ketika dilaksanakan bagaimana sistemnya? Ya, untuk setelah ada 12 klub yang telah dinyatakan lolos ke babak 12 besar, maka
pertandingan selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 4, 5, dan 6 September di sebagai tuan rumah yakni Kabupaten Nrekang, Kabupaten Pindrang, dan Kabupaten Sidrap. Adapun sistem yang digunakan pada babak 12 besar tetap dengan penyisian grup di mana dari 12 klub yang telah lolos tersebut akan dibagi menjadi 4 tim untuk mengundi setiap grup yang akan bertanding di Kabupaten Nrekang, Kabupaten Pindrang, dan Kabupaten Sidrap. Baik, berapa kota klub Sulawesi Selatan untuk persiapan berlaga di Liga 2 Nasional nantinya, rekan Kaswadi? Ya, untuk sejauh ini dari pihak Asprov Sulawesi Selatan yakni Sekretaris Umum Asprov PSSI Sulsel Ahmadi Jafri mengatakan pada tahun 2019 yang menjadi kota dari Sulawesi Selatan yakni ada 3 klub yang berhak lolos ke Liga 3 Nasional. Namun ia mengusahakan pada 2021 ini untuk bisa meloloskan 4 klub Liga 3 Nasional, mengingat dari segi pertandingan katanya menurut dia bahwa Sulsel menjalani banyak pertandingan ditambah lagi dengan euforia dari masyarakat yang semakin tumbuh di Sulsel terkait persepakbolaan. Berikut kutipan wawancara dengan Sekretaris Asprov PSSI Sulsel Ahmadi Jafri. Persimaros, kemudian Nenek Malomo Sidrap, kemudian MRC Bulukumba, kemudian Alesa Makassar, kemudian Persibone Kabupaten Bone, Masolo Kabupaten Pindrang, kemudian Persipangkep Kabupaten Pangkep, kemudian Bansul Selbar, Gasma Nrekang. Kemudian di setiap grup ini ada 2 yang keluar, ya, ada 2 yang keluar. Masing-masing juara grup dengan runner up grup mempertemukan di 6 besar. Kemudian kita mainkan lagi setengah kompetisi. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena sesuai dengan regulasi yang ada di Liga 3, setiap tim yang akan berlaga di tingkat nasional harus minimal bermain 8 kali. Jadi kalau kita gunakan seperti ini tim Sulawesi Selatan akan bermain di laga nasional ini bermain 11 kali. Ini ada pengaruh daripada kota, daripada keterwakilan kita di nasional itu. Karena kita bermain 11 kali ya, mudah-mudahan di tahun 2019 kita dapat jatah 3, mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita mendapatkan jatah 4. Berharap kita seperti itu, dan saya juga bermohon kepada PSSI mudah-mudahan kami bisa ditambah 1 jatah lagi, karena di mana persepak bola yang ada di Sulawesi Selatan ini sangat meningkat sekalipun dalam suasana pandemi seperti ini, tapi gairah masyarakat kita untuk menonton bola itu sangat tinggi. Wawancara dari Sekretaris Asprov PSSI Sulsel Ahmadi Jafri, di mana sejauh ini ada 8 tim yang telah lolos, menyusul nanti hasil pertandingan di grup B yang sementara berlangsung di lapangan Sipur SMG 8 Kabupaten Maros. Adapun beberapa poin-poin yang bisa disampaikan yakni terkait setelah di babak 12 besar nanti 3 kabupaten kota akan bertindak sebagai tuan rumah yakni Kabupaten Nrekang, kemudian Pindrang, dan disusul dengan Kabupaten Sidrap. Untuk kota masih PSSI Sulsel masih mendapat 3, namun Ahmadi Jafri mengatakan berharap dari PSSI Pusat bisa memberikan 4 kota bagi Sulsel di Liga 3 kancah nasional nanti. Ya, sekian rekan Kina. Baik, terima kasih rekan Kaswadi, dan itulah tadi hasil wawancara secara langsung dengan Sekretaris Umum Asprov PSSI Sulawesi Selatan, Bapak Ahmadi Jafri. Terima kasih rekan Kaswadi atas laporan Anda langsung dari Kota Makassar, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita akan kembali dengan informasi selanjutnya. Jangan kemana-mana, seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Halo Tribuners, terima kasih Anda masih setia untuk terus menyaksikan live report on the spot bersama Tribun Timur dan bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Pinrang, di mana 4 warga desa Katomporang, Dusun Lasape, Kecamatan 2 Mapanua, Kabupaten Pinrang, hanyut terbawa arus Sungai Sadang, Senin 29 November 2021. Sekitaran pukul 6 WITA, keempat warga tersebut yakni Bahrun usia 35 tahun, Nas 45 tahun, Usman dan DJ. Mereka bekerja sebagai seorang penambang pasir. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita yang berada di lokasi, ada Nining. Halo, selamat siang rekan Nining. Halo rekan Kina. Baik, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian 4 pekerja tambang pasir di Pinrang sampai bisa hanyut? Ya, baik rekan Kina. Jadi seperti yang dibilang tadi, ada 4 warga desa Katamporang, yakni Bahrun berumur 35 tahun, ada Nas 45 tahun, dan Usman serta DJ. Nah, keempatnya ini pagi-pagi itu sekitaran pukul 6.00 WITA, mereka berada di pinggir Sungai Sadang untuk membetulkan rakit alat penambangnya. Namun tiba-tiba ada air bah yang membuat mereka terseret arus hingga 25 km, dan dari situ warga sekitar melihat adanya warga yang hanyut sehingga melaporkan hal tersebut ke tim SAR Kabupaten Pinrang. Nah, maka dari itu dilakukanlah pencarian terhadap keempat korban ini yang dikabarkan hanyut. Setelah itu tim SAR gabungan mulai melakukan pencarian di 2 titik lokasi, salah satunya di Pantai Amani, Kabupaten Pinrang. Nah, kemudian untuk di Pantai Amani sendiri, dari pantauan lokasi ada 3 orang dari tim SAR Pinrang yang melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet. Kemudian setelah itu mereka sekitaran pukul 11.30 WITA itu mereka turun ke Pantai Amani untuk menyisir Pantai Amani untuk menemukan keempat korban tersebut. Seperti itu rekan Kina. Baik rekan Nining, selanjutnya bagaimana proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR terhadap korban bencana? Ya, baik. Jadi seperti yang saya bilang, ada tim SAR gabungan. Nah, kemudian di Pantai Amani ini khusus tim SAR Kabupaten Pinrang yang melakukan pencarian. Setelah hampir 1,5 jam, mereka mendapatkan keempat korban ini berada di tengah laut bersama dengan rakit penambang pasirnya. Nah, kemudian mereka mulai mengevakuasi 2 korban, yakni Bahrun dan Nas. Nah, sementara DJ dan Usman ikut ke perahu warga, dan untuk Nas dan Bahrun ikut ke perahu karet yang dibawa oleh tim SAR Pinrang. Seperti itu rekan Kina. Baik rekan Nining, selanjutnya bagaimana kondisi terkini keempat korban tersebut? Ya, baik. Jadi setelah dievakuasi ini, kedua korban ini yakni Nas dan Bahrun dievakuasi terlebih dahulu ke Pantai Amani dan menunggu rekan 2 lainnya. Nah, setelah sampai di Pantai Amani ini, kondisi korban ini sehat, namun sedikit dehidrasi sehingga tim SAR gabungan memberikan air minum kepada kedua korban ini dan beristirahat sebentar. Kemudian mereka meminta tolong kepada tim SAR untuk membawa ke pinggir rakit penambang pasirnya. Namun tim SAR sempat membantu, namun ternyata alatnya sangat berat dan tidak kuat untuk ditarik ke permukaan laut, sehingga mereka meminta bantuan kepada kepala desa mereka, yakni Desa Katamporang, untuk mengambil rakit penambang pasir tersebut. Seperti itu rekan Kina. Baik, terima kasih rekan Nining atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Pinrang, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup perjumpaan kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan live report on the spot pukul 14.00 di kanal YouTube dan Facebook tribuntimur.com. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.